Adalah penggemar Eva, jawab Wiri. Aku menganga, hatiku begitu gelisah. Kari melirik, wajahnya tidak bisa dijelaskan dan dia hanya tertawa. Kari menoleh dan menatap Owen. Kak Owen, kau sudah dengar ini adalah penggemar Eva, sekarang kau punya saingan. Kari tersenyum sambil bercanda. Wiri tertegun, tidak menyangka Kari akan berbicara seperti itu. Aku juga terkejut dengan sikap Kari. Bukankah Kari selalu mendukung hubunganku dengan Owen? Bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu sekarang? Dalam pandanganku, Kari mengedipkan matanya, tidak bertemu dengan orang yang baik selama setengah tahun ini, sekarang kau harus membuka matamu dan memilih yang terbaik. Wiri benar tidak? Dan Kak Owen, kalian menyukai Eva, maka kalian harus bersaing secara adil. Jantungku berdetak dengan kencang, aku meraih tangan Kari, sudah, jangan mencari masalah. Situasi ini sekarang sudah kacau. Aku ingin memberitahukan kepada Wiri dengan jelas, aku tidak ingin membuang-buang waktu Wiri, tapi Kari malah menyuruh mereka bersaing secara adil. Di mana sesuatu yang adil? Hatiku jelas-jelas untuk Owen, walaupun aku memiliki banyak ketidakpuasan terhadap Owen, tapi aku tahu betul aku menyukainya. Wiri, aku tahu dia baik, dan aku tahu dia akan menjadi calon suami yang baik, terutama dia selalu memberi perhatian kepadaku. Aku tidak membencinya, tapi karena dari awal hatiku hanya untuk Owen, aku tidak pernah berpikir akan mengecewakannya. Ini bukan masalah persaingan. Jika seseorang harus mengatakan suatu alasan, mungkin aku adalah sumbunya, dan mereka berdua memiliki alasan. Ketika aku berpisah dengan Owen, aku berpikir aku tidak akan pernah menikah lagi dalam hidupku, dan aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi. Dan pada akhirnya aku tidak berpikir akan mencintai orang selain Owen. Mungkin aku sudah kehilangan kemampuan untuk memulai perasaan cinta. Tidak masalah, kau santai saja. Kari menepuk tanganku dan tersenyum. Tiba-tiba dia mengambil teks itu. Para hadirin, di sini ada dua pria dan seorang wanita. Di depan wanita ini ada dua orang pria yang ingin merebut hatinya. Dia tersenyum dan melihat Owen. Kak Owen, bagaimana menurutmu? Aku begitu khawatir. Sikap Kari seperti memprovokasi mereka berdua, tapi aku tertarik melihat reaksi Owen. Dia berkata bahwa dia akan berubah, dia akan menghargai pendapatku dan tidak membuatku tidak nyaman, tapi bagaimana dia akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kari. Aku memandangi Owen, jelas terlihat dia sangat gugup, alisnya berkerut, bibir seksinya menjadi segaris lurus. Terlihat tangannya mengepal, jelas bahwa ia sedang menahan emosinya. Matanya tiba-tiba tertuju padaku, jantungku berdetak kencang sekali, dan bahkan sulit untuk bernapas, otakku gelisah dan tidak bisa berpikir apa-apa. Kepalan tangannya terlepas, ia menyumbingkan bibirnya dan tersenyum. Oke, kompetisi yang adil. Dia menoleh dan menatap Wiri, tiba-tiba dia melangkah beberapa kaki ke depan, jantungku berdegup sangat kencang, saat itu waktu terasa begitu lama. Aku akui semua tuduhanku padaku tadi. Aku telah membawa banyak penderitaan kepada Eva, tapi Eva begitu spesial di hatiku, dia berbeda dari wanita manapun, aku mencintainya, dan selalu mencintainya. Aku bersaing adil denganmu, mengandalkan keterampilan masing-masing, tidak peduli siapa yang dia pilih, aku tidak akan keberatan. Katanya sambil memandangi Wiri. Senyum berangsur-angsur muncul di wajah Wiri, saya benar-benar melihat apresiasi di matanya pada Owen. Dia menepuk-nepuk bau Owen, bagus, persaingan yang adil. Wajah Owen semakin tersenyum, mereka berdua saling berjabat tangan di depanku dan Kari, lalu dengan muka serius duduk di sofa. Suasana tegang tadi makin lama semakin pudar dan hilang. Aku benar-benar tidak mengerti, tidak memahami bagaimana dua orang yang sudah mengenal satu sama lain yang bermusuhan dan sekarang bisa hidup bersama dengan damai. Aku ingin makan bersamamu, tidak usah bersama dengan mereka, kata Kari. Aku mengangguk, kejadian hari ini di luar dugaanku, aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi Owen ataupun Wiri, atau kabur dari sana, tidak tahu mana pilihan yang lebih baik. Terlebih lagi, ide ini diusulkan oleh Kari, aku harus bertanya apa yang dia pikirkan. Bibi Wang sudah menyiapkan sarapan. Aku tidak ingin merepotkan Bibi Wang, maka aku menyuruh Kari untuk pergi menghampiri Owen. Saat keluar dari pintu, aku menyadari bahwa Kari kembali dan berkata bahwa ada telepon dari Bibi Wang. Ketika Bibi Wang memandangi Wiri, aku merasa ada yang tidak beres, takut tidak bisa menahan diri, aku memanggil Kari untuk menyelamatkannya dahulu dan mencari tempat aman. Ketika Kari menunjuk ke apartemen yang tidak jauh dari sini, aku terkejut. Bukan hanya Owen, bahkan Kari sekarang sudah menjadi tetanggaku, apakah mereka ingin melindungiku secara tidak langsung? Aku dan Kari memakan sarapan yang dibuat oleh Bibi Wang, lalu memberikan ASI kepada Isen dan Joanna, lalu pergi ke sebuah kafe.
Aku belum punya pikiran untuk bekerja saat ini karena banyak hal yang telah terjadi. Hatiku begitu kacau. Aku butuh waktu untuk memilah kembali pikiranku. Namun aku masih tidak mengerti. Saat aku dan Kari keluar dari rumah Owen, mereka berdua tidak terlihat keluar rumah. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan oleh kedua orang itu. Coba kau bilang, ide buruk apa yang kau pikirkan? Aku menatap Kari. Persaingan yang adil ini benar-benar tidak tahu seperti apa jadinya, tapi aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Aku benar-benar tidak tahu kapan hariku akan berhenti. Bagaimana bisa ini menjadi ide yang buruk? Kari menatapku, sambil dengan santainya memakan kue matcha yang ada di depannya. Bukankah itu ide yang buruk? Aku berteriak, aku menghela napas lagi, aku tidak bisa menyeret Wiri lagi, aku telah berutang banyak padanya. Wajah Kari yang cantik itu tersenyum padaku, jika didengar, maksudnya kau sudah berbaikan dengan Owen. Pipiku terasa panas, diam-diam menggigit pipet. Kari menarik-narik lenganku dan bergosip, ayo katakan, sudah baikan ya? Sepertinya begitu, ada keraguan di hatiku, hubunganku dengan Owen tidak benar-benar membaik, hanya saja sekarang aku sudah goyah. Eva, aku ingin berbicara serius denganmu, kali ini kau harus membuka matamu lebar-lebar, dan lihat dengan jelas. Kari menatapku sambil mengenggam cangkirnya. Aku tersentak sejenak, aku agak kurang nyaman dengan sikapnya yang begitu serius. Wiri adalah bosmu, dia yang merawatmu selama setengah tahun. Bisa dibilang dia memperlakukanmu dengan sangat baik, kau bisa mempertimbangkannya. Aku merasa pikiranku sedang kacau dan sulit untuk mencerna kata-katanya, aku benar-benar terpuruk. Aku sedang serius, dia menunjuk-nunjuk dahiku. Walaupun aku mengenal Owen. Tapi aku harus memberitahumu, jangan mati di pohon yang sama, jadi orang jangan terlalu polos, jangan berpikir kalau kau sudah mencintai seorang maka kau tidak bisa jatuh cinta dengan orang lain. Aku mengatakan seperti ini, kau jangan marah padaku, saat itu kau cinta mati kepada Daniel, ingin bersama untuk selamanya bukan? Tapi pada akhirnya kau malah jatuh cinta dengan Owen. Jadi mau seberapa sering kau disakiti, jangan membiarkan dirimu kehilangan rasa mencintai dan ingin dicintai orang. Aku memandangi Kari dengan kagum, tak kusangka dia bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Yah, ngomongnya gampang tapi apakah prakteknya akan gampang? Aku pikir kau akan mendukungku dengan Owen. Aku menggigit pipet tanpa meminum jus. Aku ingin mendukungmu dengan Owen, omong-omong aku kesini untuk melaksanakan tugasku, candanya, tapi seketika ia kembali serius. Hanya saja, dibandingkan melihat kalian berdua bersama, aku lebih berharap kau bisa bahagia. Hatiku tersentak, mataku terasa panas, tanpa sadar merangkul tangannya. Mendengar Kari bisa mengatakan seperti itu, membuatku terharu. Memiliki sahabat seperti ini adalah keberuntungan terbesar di dalam hidupku. Yang kukatakan semua itu tulus. Kau harus memikirkannya dengan baik. Tidak peduli Owen atau Wiri, ataupun orang lain, bahkan kau hidup sendiri untuk membesarkan kedua anakmu, semua itu tidak penting, yang penting adalah kau memilih apa yang bisa membuatmu bahagia. Oke, aku mengangguk, hatiku berkobar-kobar dan penuh semangat. Kita tidak menunda waktu lagi, aku mengantarnya ke rumah sakit dan kemudian aku bergegas ke kantor. Apa yang dibicarakan oleh Kari ada benarnya. Aku harus memilih apa yang membuatku bahagia. Sekarang aku tidak memikirkan apa yang harus kulakukan untuk menghadapi Owen dan Wiri, tapi aku harus memikirkan bagaimana aku harus mengurus beberapa proyek di kantor. Aku sibuk di perusahaan untuk waktu yang begitu lama, saat selesai aku baru sadar kalau hari sudah sore dan aku melewatkan makan siangku, tapi aku merasa sangat puas. Selama lebih dari setengah tahun, aku sadar bahwa pekerjaanlah yang membuatku menjadi semangat, jauh lebih bermanfaat kalau aku fokus dengan pekerjaan daripada fokus pada perasaanku. Aku sangat menikmati perasaan puas bahwa aku bisa mencari uang dengan usahaku sendiri, terutama jika penghasilanku meningkat, kepuasanku juga meningkat. Aku menelepon asistenku untuk membelikanku makanan delivery. Aku membuka website untuk melihat tren pasar saham hari ini. Saat itu Janet memberikanku uang sebesar 20 juta dan kupakai 10 juta untuk diinvestasikan kepada East Trading Company.
Ini adalah pemegang saham terbesar di sini, dan 10 jutanya aku melakukan investasi keuangan. Selama lebih dari setengah tahun aku berkembang sangat cepat dan memasuki bidang-bidang yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Uangku tersebar di mana-mana, melihat naik turunnya bagan garis aku tersenyum dan membuat suasana hatiku menjadi lebih baik. Aku mengambil persediaan aset. Selama setengah tahun terakhir aku telah meningkatkannya hampir 25%, meskipun hanya beberapa juta yang didapat itu mungkin menjadi tamparan untuk perusahaan besar Cheng. Aku tidak bisa menikmati makanan yang seharga ratusan dolar atau meminum ratusan ribu teh, tapi aku sudah sangat puas. Bahkan Wiri bilang kalau aku begitu beruntung. Tidak pernah kehilangan uang saat membeli saham, tapi aku tahu bahwa aku tidak boleh serakah, aku sering menjualnya saat aku melihat ada peningkatan. Walaupun aku tidak mempunyai cara untuk menjual dengan harga tinggi, tapi itu akan membuatku terhindar dari kerugian. Aku menyipit dan meraih folder yang ada di depanku. Tiba-tiba muncul sebuah ide di dalam pikiranku. Mungkin, aku sudah harus kembali untuk melihat-lihat. Aku segera menelepon Kak Zhang dan Kak Liu, menyuruh mereka untuk membereskan koper. Perasaanku begitu bergejolak. Ini mungkin pertama kalinya aku begitu tegas. Dokumen ini adalah rencana perjalananku berikutnya. East Trading Company bekerja sama dengan banyak perusahaan dalam negeri. Meskipun banyak hal bisa diatur melalui telepon, tapi untuk periode waktu seperti ini, penanggung jawab harus bertemu dan melihat secara langsung. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan oleh orang lain, tapi aku ingin mencobanya sendiri. Aku tahu sedikit banyak tentang jadwal Owen. Dia keluar negeri untuk mencariku, maka ada masalah kali ini. Tapi kali ini dia membawa beberapa urusan bisnis ke sini. Selain menandatangani kontrak dengan East Trading Company, dia juga akan bernegosiasi dengan beberapa perusahaan besar. Karena itu, Owen tidak bisa pulang untuk sementara waktu. Sebagian besar bisnis Wiri ada di sini, jadi dia tidak mungkin bisa pergi kemana-mana. Aku benar-benar ingin melarikan diri. Kata-kata Kari hari ini membuatku banyak berpikir. Aku pikir mungkin aku harus memahami perasaanku terlebih dahulu. Hanya dengan melepas masa lalu maka aku bisa memulai kembali. Aku benar-benar ingin membuat pilihan yang baik. Aku tidak bisa memperlakukan Owen sebagai orang yang selalu kucintai, dan tidak boleh memperlakukan Wiri sebagai seorang yang kuhutangkan. Kalau begini aku tidak bisa berpikir secara rasional. Jadi, kalau aku pulang adalah pilihan yang paling tepat. Aku memesan tiket hari ini juga dan membuat perincian perusahaan. Setelah pekerjaanku selesai aku segera pulang ke rumah. Kak Zhang dan Kak Liu sudah menyiapkan koper, aku sudah memesan tiketku, Kak Zhang, Kak Liu dan 2 anakku, dan kita segera berangkat ke bandara. Aku tidak memberitahu Wiri tentang ini. Aku mengirimkannya email setelah aku masuk pesawat. Di dalamnya berisi kabar perpisahanku dan beberapa hal tentang perusahaan, kemudian memberitahukan Wiri kalau aku akan pulang untuk sementara waktu kemudian langsung menutupnya. Aku bersandar di kursi pesawat, hatiku tidak tegang dan aku merasa begitu santai, sebuah perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Dalam bayanganku, aku benar-benar tidak memiliki gerakan yang disengaja, aku tidak terpikir akan menempelkan plester di tubuhku. How long you been out here? Since it started. Oh, you're all the way out here. Going nowhere. My husband grew up in these woods. He lived in a town a mile or two west. He brought us out here. Hai guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu lagi di One Vlog Official, cerita novel berseri romantis kisah cinta satu malam. Edisi kali ini memaparkan Wiri dan Owen tengah berebut untuk mendapatkan hati Eva. Sedangkan di sisi lain, Eva sendiri bingung harus memilih Owen atau Wiri.
ternyata makin seru aja nih guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang guys. Oke guys, bye bye.